Kita ngambil apa sih, Cu? Oh ini, oke. Langsung aja ya. Iya, langsung aja. Oke, selamat selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan atau membuat video tentang sistem kontrol level dan flow pada tangki. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Sahril dengan NIM 2023 11 045. Yang kedua ada Kevin Alfred Funai 2023 11 180, dan di sini ada saya sendiri Muhammad Hanif Hanafi NIM 2023 11 242. Jadi, deskripsi alat di sini itu sistem kontrol level dan flow pada tangki merupakan sistem pengendalian proses yang bertujuan untuk menjaga ketinggian cairan dan laju aliran fluida agar tetap berada pada nilai yang diinginkan, sehingga proses yang dapat berjalan secara stabil, aman, dan efisien. Variabel yang dikontrol dalam sistem ini adalah level cairan di dalam tangki dan laju aliran fluida, sedangkan variabel manipulasi yang digunakan berupa pembukaan katup kontrol atau kecepatan pompa untuk menyesuaikan aliran fluida. Dalam pengoperasiannya, sistem ini dapat mengalami gangguan seperti perubahan debit aliran masuk, fluktuasi tekanan, perubahan beban proses, serta kebocoran yang dapat mempengaruhi kestabilan sistem. Oleh karena itu, sistem kontrol diperlukan untuk merespon gangguan tersebut secara otomatis agar level dan flow tetap berada pada kondisi yang diinginkan serta mendukung keandalan proses secara keseluruhan. Tentunya di sini arsitektur yang digunakan itu hierarkikal. Pada sistem kontrol level dan petangki ini merupakan struktur pengendalian yang disusun secara bertingkat, di mana setiap level memiliki peran spesifik dalam mengatur, mengawasi, dan mengoptimalkan proses pengendalian. Pendekatan ini memungkinkan sistem bekerja secara terstruktur, mulai dari pengukuran proses hingga pengambilan keputusan tingkat tinggi. Pada field level, penerapan arsitektur hierarkikal terlihat pada penggunaan sensor level dan sensor flow untuk mengukur ketinggian cairan dan laju aliran dalam tangki, serta aktuator seperti katup kontrol dan pompa yang berfungsi mengatur aliran fluida secara langsung. Level ini berinteraksi langsung dengan proses fisik di lapangan. Pada kontrol level, data dari sensor level dan flow diolah oleh pengendali seperti PLC atau controller PID untuk membandingkan nilai aktual dengan set point yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil perhitungan kontrol, sistem mengatur pembukaan katup atau kecepatan pompa agar level dan flow tetap stabil sesuai kebutuhan proses. Pada supervisory level, sistem kontrol level dan flow tangki dipantau melalui HMI atau SCADA. Level ini memungkinkan operator untuk melihat kondisi level dan flow secara real-time, mengubah set point, serta melakukan pencatatan data proses sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja sistem. Pada manajemen level, data historis dari sistem kontrol level dan flow tangki digunakan untuk menganalisis performa, perencanaan operasi, dan optimasi proses. Level ini mendukung pengambilan keputusan strategis seperti peningkatan efisiensi sistem dan perencanaan pemeliharaan tanpa terlibat langsung dalam pengendalian proses harian. Baik, yang berikut merupakan blok diagram sistem kontrol level dan flow pada tangki itu menggambarkan alur kerja pengendalian dari proses pengukuran hingga aksi pengendalian. Baik, sistem diawali dari proses fisik berupa tangki yang berisi cairan. Ketinggian cairan dalam tangki dipantau oleh sensor level berupa float switch yang mendeteksi kondisi level rendah dan level tinggi. Sinyal dari sensor ini berupa sinyal digital yang kemudian dikirim ke pengendali. Nah, untuk pengendali yang digunakan adalah PLC yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan logika kontrol. PLC menerima sinyal dari sensor level, membandingkannya dengan kondisi yang telah diprogram, lalu menentukan tindakan pengendalian yang sesuai berdasarkan logika on-off. Hasil keputusan dari PLC dikirimkan ke aktuator. Nah, aktuator ini berupa pompa air dan kontrol valve akan bekerja sesuai perintah dari PLC.
yaitu menyalakan atau mematikan pompa serta mengatur aliran fluida ke dalam atau keluar tangki. Perubahan aliran fluida akibat kerja aktuator akan mempengaruhi ketinggian cairan di dalam tangki. Kondisi ini kemudian kembali dideteksi oleh sensor lever sehingga membentuk suatu sistem umpan balik tertutup atau closed loop yang memungkinkan level cairan dijaga tetap berada dalam batas yang ditentukan. Baik, yang berikut. Jenis sensor dan aktuator pada sistem kontrol level dan flow pada tangki. Float switch digunakan sebagai sensor level untuk mendeteksi ketinggian cairan di dalam tangki. Float switch bekerja berdasarkan posisi pelampung yang akan berubah mengikuti naik atau turunnya permukaan cairan. Saat level mencapai batas tertentu, float switch akan memberikan sinyal on atau off ke sistem kontrol sebagai indikasi kondisi level minimum atau maksimum, sehingga sistem dapat mengambil tindakan pengendalian yang sesuai. Sebagai aktuator, pompa air berfungsi untuk mengatur aliran fluida masuk atau keluar dari tangki. Pompa dikendalikan oleh sistem kontrol untuk menaikkan atau menurunkan level cairan dengan cara menyalakan atau mematikan pompa, atau mengatur kecepatannya sesuai kebutuhan proses. Dengan pengaturan pompa yang tepat, level dan flow akan dalam tangki dapat dipertahankan pada kondisi yang diinginkan. Selain pompa, kontrol valve juga digunakan untuk aktuator untuk mengatur laju aliran fluida secara lebih presisi. Bukaan kontrol valve dapat diubah-ubah oleh pengendali untuk menyesuaikan debit aliran sehingga flow dapat dikontrol secara halus dan stabil. Dalam sistem kontrol level dan flow tangki, kontrol valve berperan penting dalam menjaga kestabilan aliran meskipun terjadi gangguan pada proses. Kombinasi penggunaan float switch sebagai sensor serta pompa air dan kontrol valve sebagai aktuator memungkinkan sistem kontrol level dan flow pada tangki bekerja secara efektif, aman, dan andal dalam menjaga kestabilan proses. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari ladder diagram serta HMI-nya tersebut. Di sini kita akan melakukan simulasi untuk ladder diagram dan HMI-nya tersebut. Jadi di sini kita memilih untuk mengambil sistem SCADA pada project ini. Pertama, oke, di sini pada HMI di sini ada beberapa komponen yang kami gunakan di sini. Yang pertama ada tombol on off sebagai indikator sistem dari seluruh sistem yang ada di sini. Kemudian di sini ada tangkinya tersebut. Jadi barang utama yang ada di proyek kami ini. Kemudian di sini ada pompa. Pompa ini sebagai pengisi ketika sensor low level ini telah mendeteksi. Oke, lanjut saja ke simulasinya. Ketika ini di on, maka seluruh indikator sistem yang ada di sini akan aktif. Kemudian ketika sensor low level ini mendeteksi airnya itu di bawah, sudah menyampai bawah, kemudian sensor low levelnya terdeteksi, maka di sini kita akan diperlihatkan dengan pengisian air pada tangki tersebut. Ini akan pengisiannya tersebut akan terisi dengan cara otomatis. Oke, di sini ketika airnya full, sensor high levelnya itu terdeteksi, kemudian airnya tersebut akan keluar. Dan ketika airnya habis, itu akan kembali lagi untuk ke pengisian ketika sensor low levelnya akan mendeteksi lagi. Oke, untuk seperti itu, untuk di ladder diagramnya tersebut, itu bekerja seperti ini. Di sini kita menggunakan ada timer dan counter. Timer ini berfungsi sebagai otomatisasi ketika uh, sensornya ini mendeteksi, kemudian dia akan mengisi air selama beberapa menit untuk simulasinya. Kemudian ketika udah pengisian tangki, kemudian dia indikator
penuh di sini akan terdeteksi. Kemudian di sini ada menggunakan counter. Di sini kita menaruh counter itu sebanyak 5 kali. Sebenarnya ini sebagai simulasi saja. Sebenarnya counternya di sini kita menaruhnya, kita letakkannya itu tanpa batas. Setiap setiap airnya itu berkurang atau sensor low levelnya itu terdeteksi, maka airnya itu akan mengisi seperti itu. Oke, untuk di PPT-nya tersebut. Di sini ada hasil simulasi. Hasil simulasi sistem kontrol level dan flow tangki bekerja secara otomatis dan berurutan. Saat push button start ditekan, sistem aktif dan indikator sistem menyala sebagai tanda bahwa proses berjalan. Ketika sensor level rendah (LL) mendeteksi kondisi tangki kosong atau hampir kosong, timer aktif dan pompa pengisian tangki menyala untuk mengisi cairan ke dalam tangki atau air. Proses pengisian berlangsung hingga sensor level high atau HL mendeteksi bahwa tangki telah penuh. Pada kondisi ini, pompa akan berhenti dan indikator penuh menyala sebagai tanda bahwa proses pengisian telah selesai. Timer dan counter pada program ini digunakan untuk memberikan jeda waktu kerja sistem sistem serta menghitung jumlah siklus pengisian sehingga operasi sistem menjadi lebih terkontrol dan terstruktur. Secara keseluruhan, simulasi menunjukkan bahwa sistem mampu menjaga level cairan dalam tangki berada pada batas yang telah ditentukan secara otomatis. Kemudian untuk manfaat penerapannya itu, penerapan pada sistem kontrol level dan flow pada tangki memberikan manfaat dalam menjaga kestabilan dan keamanan proses pengisian cairan. Sistem ini mampu mencegah terjadi kondisi tangki kosong maupun kelebihan isi atau overflow dengan mengatur proses pengisian secara otomatis berdasarkan sinyal dan sensor level. Selain itu, penggunaan kontrol otomatis dapat mengurangi ketergantungan pada pengoperasian manual sehingga meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan keadaan sistem. Dengan adanya indikator, timer, dan counter, proses ini menjadi lebih terkontrol, mudah dipantau, serta mendukung efisiensi operasi dan umur pakai peralatan seperti pompa dan katup. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri mewakili kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.